Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, yaitu dalam pembelajaran bahasa Arab ini, yang mana kita tengah mencapai pada pertemuan yang ketiga, ya. Alhamdulillah. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu yaitu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hari ini kita akan mempelajari yaitu terkait dengan judul at-tauqid, ya. Ini sebelumnya sebenarnya ada latihan dulu buat apa? Buat yang judul sebelumnya, tapi belum terbuka ini filenya. Mungkin nanti setelah pembelajaran, ya. Seperti itu. Baik. Nah, ini kita akan mempelajari yaitu terkait apa? Judul at-tauqid. At-tauqid itu apa artinya? Ya, makna tauqid at-taqwiyatu wa rafu syakki. Jadi tauqid ini memiliki fungsi untuk menguatkan, ya. Untuk menguatkan dan juga menghilangkan keraguan, ya. Rafu syakki itu artinya mengangkat keraguan. Maksud daripada mengangkat keraguan itu menghilangkan keraguan, ya. Jadi yang awalnya ragu menjadi yakin, ya. Wa huwa tabi'un yatsba'u ma qablahu fi hukmihi al-i'rabi, dan dia mengikuti dari apa dari kata yang terdapat pada sebelumnya itu dalam hukum i'rabnya. Jadi kalau misalnya hukum i'rabnya sebelumnya itu rofa, ya, ataupun dhammah, maka untuk taukid itu juga berupa dhammah, ya, berupa rofa. Kalau yang sebelumnya itu berupa jar, maka taukidnya yang setelahnya itu juga berupa jar. Kalau yang sebelumnya itu nasab, maka yang setelahnya juga berupa nasab. Nah, seperti itu, ya. Nah, di sini taukid, ya, taukid itu memiliki dua macam, ya. Yang pertama itu ada taukid lafzi, ya. Yang kedua itu ada taukid maknawi. Nah, lantas apa perbedaan antara taukid lafzi dan taukid maknawi, ya? Apa perbedaannya di sini? Nah, untuk taukid lafzi itu adalah yakunu bi'adatil lafzi al-muakkad, yaitu dengan mengulangi lafadz yang ditakkidkan, ya. Jadi cukup mengulangi, ya. Contohnya misalnya ada di atas, ya. Nah, ini contohnya. Kita lihat na'am. Ya, iya gitu kan. Na'am. Nah, ini adalah taukid lafzi, ya kan? Na'am. Inna rosa ila al-jahil mufidah. Nah, diulangi lagi mufidah. Ya, ini namanya taukid lafzi, ya. Walaqad ihtamma. Ya. Jadi, ya, dia telah memerhatikan gitu kan. Nah, gitu.
Wa aqbala al-bahisun akbala al-bahisun. Ya kan? Ya, seorang pembahas ya atau peneliti itu telah menerima ya. Jadi ini adalah contoh daripada taukid lafzi ya. Jadi bagaimana cara taukid lafzi itu? Yaitu dengan mengulangi kata tersebut ya, dengan mengulangi kata tersebut. Yaitu gunanya apa untuk mengulangi kata tersebut? Untuk menghilangkan keraguan orang-orang ya. Jadi kita lanjut. Baik, seperti itu ya. Nah, adapun taukid maknawi itu bagaimana dikaitkan dengan beberapa kata. Yang pertama ada an-nafsu ya. An-nafsu itu artinya dirinya ya. Misalnya di sini kita lihat ya, walaqad alima ad-darisun anfusuhum ya, bahwasannya telah para pengajar telah mengetahui dirinya mereka. Nah, itu ya, jadi ditambah dirinya mereka ya bin nafsi. Nah, itu ya anfusuhum. Nah, al-ain itu juga serupa dengan nafsu ya, yaitu dirinya mereka ya. Al-ain itu maksudnya bukan mata ya, tapi secara jasad merekanya itu gitu. Itu al-ain. Habis itu kullu ya. Kullu itu artinya secara keseluruhan ya, seperti itu. Dan juga jami'u ya, jami'u juga itu secara keseluruhan. Habis itu ammatun ya, ammatun itu artinya secara umumnya ya. Kila dan kilta itu untuk mentakkid bahwasannya jumlah mereka itu berdua ya. Kila itu berdua untuk muzakkar, sedangkan kilta itu adalah untuk mentakkid bahwasannya mereka itu jumlah berdua, yaitu untuk muannas ya. Ini adalah taukid maknawi. Kita lihat contohnya dari taukid maknawi. Bentar ya. Hey. Nih. Nah, kanal jam'u wa tahqiq kilahuma mufidaini ya. Bahwasannya untuk pengumpulan dan juga untuk tahqiq itu ya ini ya, pendalaman keduanya ya gitu ya. Jadi pengumpulan materi dan juga pendalamannya keduanya, nah ini adalah taukid ya. Kilahuma ini taukid untuk siapa ini? Kilahuma taukid untuk yang mana? Bu? Bu Zaitin? Yang muzakkar Ustaz, yang kila muzakkar. Ya, kilahuma ini taukid untuk siapa? Itu huma muzakkar. Al-jam'u dan untuk al-jam'u dan tahqiq. Ibu lagi rapat Bu ya? Ya lagi pembagian rapat. Maaf. Ya. Terus ini ayunuhum wa zalla al-bahisun ayunuhum yabhatsuna an nusahin ukhra. Jadi bagaimana para peneliti mereka dengan dirinya mereka sendiri, yaitu mencari akan teks-teks
teks-teks yang lain. Nah, Ibu Sita, ini di mana untuk taukidnya? Taukid. Taukidnya yaitu wazola al-bahisun ayunuhu. Mana taukidnya ini? Ayunuhum. Ayunuhum. Berarti yang ditaukidkan yang mana? Yang muakadnya? Wazolla al-bahisuna. Ya, al-bahisuna. Ya, seperti itu. Misalnya contohnya, misalnya kita buat yang lain ya. Untuk taukid maknawi. Misalnya, ya kulu Ahmad. Nafsuhu. Ya. Nafsuhu al-hubza. Jadi Ahmad dirinya sendiri, nah gitu ya, itu taukid ya. Ahmad dirinya sendiri sedang memakan roti. Gimana taukidnya? Suhu. Ini Ahmadnya muakkad ya. Nah, di sini taukidnya jenisnya apa? Maknawi. Maknawi. Ya. Misalnya contohnya kalau misalnya yang apa? Coba yakulu Ahmad nafsu al-khubza ini diganti menjadi taukid lafzi. Ahmadnya diulangi saja. Yakulu Ahmad. Yakulu Ahmad al-khubza. Nah, ini seperti ini. Ini kalau taukid lafzi. Jadi bagaimana taukid lafzi itu? Cukup diulangi kosakatanya. Ya, apa gunanya taukid lafzi ini ataupun taukid maknawi untuk menghilangkan keraguan? Ya, bisa dipahami, Bu? Insyaallah paham. Baik. Nah, terus selanjutnya, nah di sini kullu wa jami'u wa ammatun litaukidil jam'i wa ma fihi makna jam'u ya. Jadi kullu wa jami' wa ammatun. Nah, ini ya kullu wa jami'u wa ammatun itu untuk mentaukikan jama ya, untuk mentaukikan jama yang mana di dalam ini semua, di dalam kullu, jami dan ammatun juga mengandung makna jama ya. Mana contohnya di sini yang ini, yang apa namanya, yang pakai kullu, mana ya. Nah, kita buat contoh sendiri aja ya. Nah, misalnya at-tullabu kulluhum. Nah, gini ya. At-tullabu kulluhum. Kulluhum yadhhabuna ilal fasli. Jadi apa namanya, murid-murid ya semuanya kayak gitu ya. Kulluhum semuanya ya. Murid-murid semuanya kulluhum yadhhabuna ilal fasli. Nah, ini kulluhum bisa juga diganti dengan apa? Itu dengan jami'uhum. Jami'uhum. Di at-tullabu jami'uhum. Ya kan?
Nah, bisa juga diganti dengan ammatuhum. Ya, jadi secara keseluruhan, ya, secara umumnya para siswa secara umumnya gitu, mereka pergi ke kelas. Itu ya. Nah, ini adalah yaitu contoh daripada taukid maknawi dengan menggunakan apa? Kulluhum, jami'uhum, wa ammatuhum. Tetapi ketika kita ingin menggunakan taukid maknawi berupa yang ini, ammatuhum, jami'uhum, dan kulluhum, nah kosakatanya harus apa? Kosakatanya harus Harus jamak juga. Sama. dipahami Bu ya. Nah, selanjutnya An-nafsu wal ain. Nah, ini untuk an-nafsu wal ain. An-nafsu wal ain itu artinya ya dirinya gitu ya, dirinya. Dirinya. Nah, dirinya ya an-nafsu wal ain itu untuk mentaukidkan bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak. Nah, bisa lebih luas ya cakupannya ya, bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak ya. Akan tetapi untuk wa tajma'ani ala anfusi wa ayun fi taukidil musanna wal jama', tapi ternyata untuk mentaukidkan musanna dan jamaknya itu harus dijamakkan. Jadi an-nafsu itu jamaknya anfus ya. Dan al-ainu jamaknya ayun. Jadi menggunakan anfus ataupun ayun. Kita kasih contoh ya satu-satu. Contohnya kalau yang nafsu tadi sudah ya. Misalnya tadi apa? Yaqulu Ahmad nafsuhu ya kan? Nafsuhu al-khubza. Ya kan ya? Tadi gini kan? Nah, kita ubah misalnya menjadi dua orang. Ya, misalnya Yaqulu Ahmad dan siapa? Ali misalnya. Ahmad wa Ali anfusuhuma. Nah, gitu ya. Anfusuhuma. Seperti ini kan. Anfusuhuma al-khubza. Jadi Ahmad dan Ali ya kedua dirinya memakan roti. Kalau misalnya menggunakan ayun ya sudah yaqulu Ahmad wa Ali ayunuhuma juga itu apa namanya dirinya gitu. Ayunuhuma al-khubza. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya misalnya kalau jamak ya. Kalau jamak berarti bagaimana? Jamak berarti pakai yang ini aja tadi apa? Yadkhulu. Jadi para siswa masuk ke dalam kelas ya. Yadkhulu at-tullabu anfusuhum ilal fasli. Jadi apa namanya? Para siswa itu masuk dirinya mereka ya, dirinya mereka ke dalam
ke dalam kelas. Ya kalau misalnya mau diganti ayunuhum juga bisa ya. Ini anfusuhum diganti menjadi ayunuhum. Nah, seperti ini ya. Baik. Terus selanjutnya untuk ini kila wakilta litauki dil musanna ya, dan kila dan kilta itu untuk mentaukidkan yaitu daripada kosakata yang musanna ya kan, kayak tadi contohnya kanal jam'u wa tahqiq kila huma mufidaini ya, jadi pengumpulan materi dan juga pendalamannya keduanya itu bermanfaat. Ini kan ini ya, maksudnya musanna itu jumlahnya 2 ya kan. Ihtamma al muhakkikun bin nuskhotaini kiltaihima ya kan. Nah, ini adalah sebagai taukid dari apa? Dari nuskhotaini ya kan. Seperti itu. Nah, kenapa di sini menggunakan kilta? Kenapa? Dikarenakan nuskhoh itu berupa muannas, ya kan ya, nuskhoh. Nah, nuskhotain, kiltai, ya, jadi berupa muannas. Habis itu ditambah musanna, ya, menjadi menggunakan kilta. Nah, seperti itu ya. Bagaimana para muhakkik, ya, mereka memerhatikan dengan dua teks, ya, maksudnya kiltaihima dua-duanya kayak gitu kan. Baik. Terus waktu robani i'robul musanna iza udifata ila ad-dhamir wa i'robul maksur iza udifata ila al-ismi az-zahir. Nah, ini hanya sebatas dalam i'robnya saja ya. Jadi kalau misalnya kila itu disambung dengan domir, nah maka alifnya ini itu berupa merupakan alif musanna ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya alifnya ini ya kila bersambung dengan isem ya, itu bukan alif musanna melainkan apa? Alif maksur, ya itu hanya sebatas dalam i'robnya saja. Baik. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah tudofu alfazu taukid al-maknawi ila domirin yaudu ala al-muakkad wa yuto bikuhu. Jadi untuk lafaz taukid maknawi itu ditambahkan dengan domir, yang mana domir tersebut dikembalikan kepada al-muakkad yang ditakkidkan ya, objek yang ditakkidkan dan disesuaikan gitu ya. Jadi kalau misalnya taukid maknawi itu harus ada apa? Harus ada domirnya ya kan, kayak ini walaqad alima ad-darisun anfusuhum. Jadi jangan sampai anfusu saja tapi harus ada humnya. Nah, ini kembali kemana humnya? Bu? Domir siapa? Kepada ad-darisun ya kan, jamak ya mereka. Nah, terus ini ayunuhum ya kan ya, ini kan taukid maknawi, dia harus ditambah domir. Nah, domirnya kembali kemana humnya? Ya, Kembali hisu. bahisun ya. Habis itu huma ini kembali kemana? Tahqiq, apa tuh, jamak kan atau Jamu wa tahqiq. Habis itu kiltaihima. Nah, ini kembali kemana? Busana. Bukuna apa tuh? Kepada nuskhotaini. Nah, ya. Ya. Terus ini anfusuhum, hum kembali kemana? Anfus. Mana dia tulisannya? Tulab. Ya, kepada atulab. Ya. Terus ini ayunuhuma kembali kemana?
Ahmad wa Ali. Ahmad wa Ali. Ya. Jadi untuk taukid maknawi itu harus disertakan apa? Domir. Domir yang kembali kepada siapa? Kembali kepada al-mu'akkad ataupun objek yang ditakkid ya. Objek yang ditaukidkan. Yang ditaukidkan. Baik, bisa difahami Bu sini untuk taukid. Sampai di sini paham. Mudah-mudahan sudah. Jadi taukid itu berapa jenis? Ada taukid Lafzi wa ma'nawi. Bagaimana caranya taukid lafzi? Dengan mengulangi. Ya, dengan cukup mengulangi kosakata. Kosakatanya. Tapi kalau untuk taukid maknawi ya dikaitkan dengan beberapa kata. Iya, gitu ya. Ada nafsu, ada ainu, ya, ada kullu. Habis itu ada jami'u. Dikaitkan dengan apa tadi? Maknawi dengan beberapa kata ya, yaitu dengan berupa apa? Kullu, jami'u yang ini ya. Kullu, jami'u, matun. Nah, terus ada nafsu, ada ainu, ya kan? Ada kila, ada kilta. Ya. Nah, kalau taukid maknawi itu diharuskan apa? Diharuskan disambungkan dengan domir. Dengan domir, ya kan? Ya'kul Ahmadu nafsuhu. Ya, jadi Ahmad makan dengan sendirinya, nafsuhu. Nah, gitu ya. Taukidnya dengan sendirinya gitu. Terus apa namanya? Ya'kulu Ahmad wa Ali ya, Ahmad dan Ali makan dengan mereka berdua sendirinya gitu. Ya, itu roti. Ya. Terus yadkhulu at-tullabu anfusuhum, ya, para murid masuk ke dalam kelas dengan mereka sendiri. Itu ya. Baik, kita lanjut Bu ya, Pak. Bisa tanya nggak, Ustaz? Bisa tanya sedikit? Ya, silakan. Kalau dengan ada istilah lam taukid itu apa itu? Oh, beda ya. Kalau misalnya lam taukid itu apa namanya dihubungkan untuk apa? Untuk kata kerja. Oh, beda. Ya. Tapi kalau ini untuk apa ini? Untuk isem ya, atau ya ini sebenarnya nggak hanya kata kerja ya. Maksudnya nggak hanya isem, yaitu juga bisa apa? Bisa kata kerja. Tapi kalau misalnya kata kerja ya dalam hal ini yaitu apa? Hanya bisa mengerucut pada apa? Pada taukid lafzi. Gitu. Contohnya apa? Nih. Ihtamma ya. Walakot ihtamma. Nah, ini kata kerja ya, tapi diulangi ya kan. Ihtamma. Ya, dia telah memerhatikan gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kata kerja itu hanya bisa kepada apa? Pada taukid lafzi. Ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk lam taukid ya, itu bagaimana contohnya? Ya, misalnya la tazhabanna ya. Kayak gitu ya. La yazhabanna, sungguh dia itu sedang pergi gitu kan. Gitu kan. La yazhabanna. Nah, ini ada contoh daripada lam taukid. Ya, tapi dia tidak bisa dikaitkan dengan isem ataupun kosakata
Ya kan ya, tapi kalau untuk taukid yang ini ya taukid lafzi dan maknawi dia bisa dihubungkan, diterapkan pada kosakata kosakata biasa. Maksudnya kosakata biasa itu bukan kata kerja. Tapi kalau lam taukid ini khusus kata kerja saja. Baik, terima kasih. Jazakallah. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal badal ya. Sebenarnya badal itu dalam Indonesianya itu artinya kata ganti ya. Seperti itu ya, artinya apa? Kata ganti. Nah, al-badal at-tabi'u al-maksud bil hukmi. Jadi badal itu apa? Di sini sebenarnya kalau dari sisi ta'rifnya ya, itu kita kayak kurang menemukan titik kesimpulannya ya. Kalau misalnya dalam sisi ta'rifnya, at-tabi'u al-maksud bil hukmi, yaitu sebagai pengikut yang dimaksud oleh hukum atau ketentuan. Ya, jadi ini sebenarnya untuk sifat pengganti yang mana untuk dimaksudkan untuk menetapkan ketentuan daripada mubaddal. Mubaddal itu adalah objek yang digantinya. Ya, nah itu bisa diarahkan kepada apa? Entah dengan sifatnya, ya, entah dengan sebagiannya. Ya, sebagiannya itu tidak secara menyeluruh ya, nanti kita beri contoh satu-satu, ataupun wama yashtamilu alaihi, ataupun sebuah nilai yang berada dalam dirinya ya. Nih contohnya nih, misalnya nah, untuk badal itu sendiri itu diganti terbagi menjadi tiga macam ya kan. Ada badal mutobik yang pertama. Habis itu ada badal ba'din minkul. Nah, ini adalah badal yang sifatnya sebagian. Dan juga ada badal istimal, yaitu nilai yang terkandung pada orang ataupun objek tersebut. Nah, itu kita bisa lihat contohnya ya. Misalnya, contohnya. Zahaba, dan zahaba terus ya. Roja'a. Roja'a, Usmanu, ahuka, minal masjidi. Jadi telah pulang Utsman itu saudaramu dari masjid. Mana badal di sini? Badal di sini adalah ahuka ya. Jadi kata ganti daripada Utsman itu adalah saudaramu. Nah, gitu ya. Telah pulang Utsman saudaramu dari masjid. Nah, ini dinamai dengan badal mutobik. Apa itu badal mutobik? Badal mutobik adalah kata ganti yang menyesuaikan dengan dengan background ya, dengan latar belakang daripada orang tersebut ya. Nah, seperti itu ya, itu adalah badal mutobik, yaitu adalah kata ganti yang disesuaikan dengan latar belakang daripada orang tersebut. Nah, gitu Bu ya. Roja'a Utsmanu ahuka. Nah, gitu. Itu kata gantinya. Terus misalnya badal ba'din minkul ya. Misalnya badal ba'din minkul, ini sebagian misalnya ya. Nah, misalnya syariba, telah minum, siapa namanya Bu? Kira-kira syariba, Hisham
namanya Hisham ya. Syariba Hisham al-haliba nisfahu. Nah, ini ya. Ini sebagian ya. Jadi dia tidak bersifat seluruhnya, tapi hanya sebagian saja ya. Jadi Hisham telah meminum susu setengahnya, nisfahu. Ya, ini adalah badal ba'di minkul. Dia kata ganti tapi tidak bersifat seluruhnya, hanya bersifat sebagian saja ya. Syariba Hisam al-halib nisfahu. Nah, gitu ya. Nah, terus ada badal istimal, yaitu yang berkaitkan dengan apa? Dengan nilai ataupun dengan internal yang berada dalam diri, yang ada dalam dirinya. Misalnya contohnya, intaza Muhammadun akhlakuhu. Jadi Muhammad itu sungguh sangat luar biasa apanya? Akhlaknya. Akhlaknya itu dia sifat internal atau eksternal? Akhlaknya itu internal ya, maksudnya benar-benar dalam kepribadiannya gitu kan. Nah, jadi badal istimal ini itu untuk menerangkan tentang sifat internalnya ataupun kepribadiannya ya, gitu ya. Ini contoh daripada badal istimal ya. Nah, coba Bapak Jai buat contoh dari badal mutobik selain ahuka ini, tapi dengan bahasa Indonesia dulu. Bisa tidak? Pak Jai? Tar. Mikir dulu nih. Pakai bahasa Indonesia aja dulu. Tadi yang contoh mutobiknya itu ahuka. Roja'a Usman. Jadi Usman telah pulang, saudaramu. Nah, itu ya, saudaramu dari Mas. Coba buat yang lain. Ali telah pergi saudaramu ke pasar. Ali saudaramu, selain saudaramu ya, mungkin ayahmu. Ayahmu. Iya, atau mungkin sepupumu gitu kan, pamanmu kan bisa ya. Oh iya. Jadi nggak mesti saudaramu. Ustadz, mohon maaf Ustadz, yang akhuka itu saudaranya Usman atau Usman itu yang artinya saudara? Atau gimana Ustadz? Saya nomor 1 ini tidak paham. 2, 3 saya paham. Usman itu berposisikan sebagai saudaranya ibu misalnya kayak gitu. Usman itu saudaramu gitu. Itu misalnya kembali Usman itu saudaramu gitu. Itu maksudnya ya, begitu. Iya, maksudnya gitu. Usman telah pulang, saudaramu maksudnya ya saudaramu tuh Usman gitu. Iya, oh gitu. Kembali kepada Usman ahuka itu ya. Ya, ahukanya kembali ke Usman pasti. Jadi bahasa apa gimana? Zahaba. Zahaba Aliyu, misalnya abuka. Bapak mau apa? Ali abuka. Saudaramu, pamanmu atau apa? Ayahmu. Oh, ayahmu misalnya. Zahaba Aliun abuka insu ila syuk dari pasar. Topik itu adalah yang berkaitan ya, yang berkaitan dengan posisi orang tersebut. Zahaba Aliun abuka ila asuki. Nah, seperti ini ya. Ali bapaknya, bapak
Ali telah pergi, Ali bapamu, nah gitu ya. Ali bapamu telah pergi ke pasar. Ali bapamu, gitu ya. Paham Pak ya? Ya. Al-badal yatsba'u al-mubaddal minhu fi i'robi. Jadi badal itu mengikuti yang digantikan, yang mubdalnya itu, mubdal minhu fi i'robihi. Misalnya Roja Usman ahuka, mana badalnya? Ahuka. Usman. Mubdal, ya, badalnya ahuka. Nah, Usman ini sebagai mubdal minhu. Nah, yang digantikan ya, mubdal. Pengganti Usman. Ya, pengganti. Apa kalau badalnya ahuka, tapi mubdal minhunya itu adalah Usman. Nah, ini i'rabnya harus sama. Ya, karena Usman ini dia domah ataupun rofa, maka ahuka pun harus rofa. Ya kan? Terus syariba Hisham al-hariba nisfahu, mana badalnya? Badalnya Hisham nisfahu. Badalnya nisfahu. Terus mubdal minhunya mana? Jalibu. Sasim. Al-haliba. Haliba itu susu ya artinya. Karena mubdal minhunya itu berupa fathah, karena al-halibanya ini berupa fathah, maka nisfahunya pun harus fathah. Ya. Nah, idza kana al-badal badalul ba'di minkul, berarti badal yang sebagian ya. Badalul ihmal ya, yaitu badal yang mengandung nilai ataupun kepribadian seseorang, itu harus disambungkan dengan domir, ya kan? Harus disambungkan dengan domir yang kembali kepada mubdal minhu, dan juga yutobikuhu, dan juga disesuaikan untuk domirnya. Contohnya syariba Hishamu al-haliba nisfahu. Nah, ini harus ada domirnya hu. Nah, hu-nya ini kembali kemana? Sebagiannya al-halibu, al-haliba. Kepada al-halibanya itu. Nah, terus imtaza Muhammadun akhlaqohu. Nah, hu-nya kembali kemana? Muhammadun. Nah, bisa dipahami ya? Paham sampai di sini. Baik, ini kita sudah paham. Baik, untuk nahunya segini Bu ya. Sudah cukup. Terus kita ke ke percakapan dulu Bu ya sebelum ditutup. Ustadz mohon izin. Saya kalau jam 2 saya izin ya, murid-murid saya sudah datang. Oh iya, gak apa-apa Bu, silahkan. Saya selalu tertinggal. Saya juga ya. Ada perlu nih. Ajay mau kemana? Ajay ada perlu apa? Ada perlu. Ini anak mau pergi. Oh, sekarang juga? Enggak sih. Oh, iya, masih. iya. Kalau sekarang juga ya nggak apa-apa. Ya, berarti udah kita cukupkan. Jangan dong. Gitu saya izin dulu ya Ustaz. Saya ngikuti ya, yang di rekaman aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita percakapan sebentar ya Pak Jai.
Yang mana ya Pak Jaya? Yang itu bahannya udah dikirimkan ya, Ustaz? Udah lama Pak, Jai. Oh udah. Oh. Iya. Kemarin tuh sebelumnya yang mana ya percakapannya? Wah saya kemarin izin. Enggak, yang pertemuan pertama kalau nggak salah ini. Nah ini nih, tas taikit. Oh tas taikit ya. Oke, yang mana aja Pak Jai ya? Ya. Bisa saya print tapi nggak ada tuh. Oh, udah lama soalnya Pak Jai. Oh. Nah ini ya, kita belajar ini. Apa namanya? Musafir. Ya. Nggak ada halamannya ya? Hah? Nggak ada halamannya? Halamannya ya halaman 20 sih. Aduh, nggak kelihatan. Judul ke-20 nih. Emang aja ada bukunya? Kayak udah tapi berantakan nih. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti aja lihat ke layar dulu aja kalau gitu. Oh gitu. Nanti pertemuan depan aja. Ini kan ada ini kan layar kan? Ya ada. Kelihatan kan Pak Jai? Kelihatan. Oke. Nah di sini ada musafir ya. Judulnya safar antara soli dan asom ya. Nah di situ assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Ya jadi saya adalah musafir. Musafir itu apa? Orang yang berperjalanan. Perjalanan. Ya, saya musafir ke Mekah. Ya, ila aina anta musafir? Kemana kamu musafir gitu kan? Ana musafirun ilal Madinah. Saya musafir ke Madinah. Dimaza anta musafirun ila Makkah? Kenapa kamu musafir ke Mekah? Ya kan? Lissolati fil masjidil harami. Ya, untuk sholat di dalam Masjidil Haram. Walimaza anta musafirun ilal Madinah? Dan kenapa kamu bermusafir? Ya, kamu musafir ke Madinah. Lissolati fil masjid an-nabawi. Ya, untuk sholat di dalam Masjid Nabawi. Aina tusolli al-jumu'ah? Di mana kamu sholat Jumat? Fil masjidil harami insya Allah. Wa aina tusolli al-jumu'ah? Fil masjid an-nabawi insya Allah. Dan di mana kamu sholat Jumat? Yaitu di Masjid Nabawi insya Allah. Ya ini Masjid Nabawi adem banget Pak ya di sana. Iya. Sana enak. Meskipun panas enak juga ya. Ya di luarnya panas tapi di dalamnya udah adem AC. Ya. Bapak sempat ke Raudhohnya nggak? Sempat. Alhamdulillah ya. Yang ngantri itu kan? Iya yang ngantri ke makam Rasul. Itu kan itu pakai tiket. Iya pakai tiket satu. Iya kan? Iya sejenis tiket gitu kan? Iya. Iya. Sayang ya kalau kurang sempurna kalau ke Madinah nggak ke situ. Cuma terbatas itunya. Ya, terbatas, tapi ya setidaknya diusahakan wajib ke situ gitu ya. Ya. Keburu di tanda petik diusir untuk yang ini yang lain gitu kan? Iya. Karena ngantri. Nah, di sini kita praktek ya Pak Jai. Yuk. Ya, saya jadi soli, Bapak jadi asom. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Lanjut Oh, lagi. sorry. Ana mufasirun ila Makkah. Musafirun. Musafirun ila Makkah. Ilal aina anta mufasirun? Musafir. Ila aina ana musafir? Ila aina anta musafir? Ana musafirun ilal Madinah. Limadza anta musafirun ila Makkah? Mana? Apa nih? Li sholati fil Masjidil Haram. Walimadza anta musafirun ila Madinah? Li sholati fil Masjidin Nabawi. Aina tusalli al-jumu'ah? Fi Masjidil Haram insyaallah. Terus? Aina tusalli Jum'atun? Aina tusalli Wa aina Jum'ata? tusalli al-jum'ata? Wa aina tusalli al-Jum'ata? Fil Masjid An-Nabawi insyaallah. Coba sekarang ditukar ya. Pajai jadi Soli, saya jadi Asom. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Ana musafirun fil Madinah. Ilal Madinah. Ilal Madinah. Ana musafirun ilal Madinah. Iya. Limada anta musafirun ilal Makkah? Lis-salati fi al-Masjidil Haram. Wa limadza anta musafirun ilal Madinah? As-salati fil Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Masjidil Nabawi. Oh iya, Nabawi. Ya. Nabawi. As-salati fil Madinatil Nabawi. Fil Masjidin Nabawi. As-salati fil Masjidin Nabawi. Aina tusalli? Oh ya, Bapak dulu, masih Bapak. Aina. Oh ya. Aina tusalli Jum'ata? Fil Masjidil Haram. Ya, Jumu'ata. Fil Masjidil Harami insyaallah. Wa aina tusalli al-Jumu'ata? Fil Masjidil Fil Masjidil Nabawi insyaallah. Nah, iya gitu ya. Nah, kita ubah dulu ini, coba jadi perempuan misalnya. Ya, perempuan. Ini kita ubah yang perlu diubah saja. Nah, misalnya musafirun, kalau perempuan apa? Musafiro. Ya betul, musafirotun. Ya. Nah, selanjutnya ila aina anta jadi anti musa tun. Ini ya. Selanjutnya ana musafir. Nah, ini tetap ya jadi musafiro anti musafiro lisolati walimada anti musafiro. Nah, ini aina tusolli. Nah, ini diubah jadi perempuan apa tusolli? Aina tusollina. Oh ya. Nanti kan? Tusollina. Oh ya. Aina tusollina. Nah, gini ya. Wa aina, udah seperti ini aja Pak ya. Jadi yang perlu diubah itu adalah musafir jadi musafiroh, terus anta musafir jadi anti musafiroh, sama apa? Sama tusolli menjadi tusollina. Baik Pak ya. Mungkin sampai di sini materinya. Bisa kalau cukup Pak ya. Cukup ya. Anda belum ini nanti insya Allah nyusul ya PR. Iya nggak apa-apa. Baik kemarin Pak ini
Bibi sakit jadi nggak bisa apa Oh, sorry ya. bukan sakit, meninggal. Oh, meninggal. Ya, Seharian. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga diterima semua amalan dan diampuni semua dosa. Amin. Amin. Baik, kita tutup. Kita baca dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadistauda'naka alam tanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi walatun sina anhu ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan bersama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum ala ihtimamikum wa hudurikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz dan jazakallah semua. Ustaz Miftah juga. Live ya. Iya, silakan. Iya, Pak. Iya, udah selesai. Materinya udah habis yang hari ini.